Ya, bertemu kembali dengan saya Jeffrey. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu Google Drive, bagaimana cara menggunakan Google Drive. Nah, sekarang kita akan membahas fitur-fitur dari Google sendiri setelah Google Drive, yaitu yang namanya Google Form. Google Form ini mungkin tidak asing untuk beberapa orang yang sudah pernah menggunakannya, namun yang belum, kita akan coba bersama-sama mempelajari Google Form. Saya akan coba membahas secara detail dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga semua yang menonton video ini dapat langsung praktek dan dapat langsung membuat contoh untuk Google Form-nya. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita akan buat video foldernya terlebih dahulu. Dari menu new, kita pilih folder, kita buat namanya Google Form. Itu nama bebas ya, atau misalnya biar jangan rancu kita kasih nama Google Form. Oke, perhatikan dia langsung terbentuk foldernya. Kita masuk di dalamnya, baru kita akan buat. Nah, pertanyaannya kenapa tidak langsung kita buat di sini supaya tidak susah nanti untuk melakukan filternya. Jadi kita langsung aja ke kumpulan Google Form. Kita pilih New Google Form. Nah, ada 3 pilihan: Blank Form, Blank Quiz, dan From Template. Untuk fitur ini akan kita bahas satu persatu, namun kita akan mulai dari Blank Form terlebih dahulu. Nah, perhatikan judul di sini dengan judul di sini, ini yang manapun diketikkan akan sama hasilnya. Sebagai contoh, saya ganti dari sini, testing, sudah tersimpan. Apakah sini akan berubah? Ya, caranya gimana? Klik aja di sini. Nah, otomatis berubah, sama seperti ini. Nah, bagaimana kalau saya ubah? Misalnya latihan kita buat untuk edukasi ya, latihan misalnya matematika. Di sini udah beda kan latihan matematika, sementara sini masih testing. Caranya gimana? Klik lagi aja di sini. Nah, di sini kita hapus. Itu kita set di sini, otomatis berubah di sini. Oke. Nah, alangkah baiknya judul ini dilengkapi, contoh latihan matematika kelas kalau misalnya SMP kelas 9, kalau misalnya SD kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 1, dan ya tergantung. Atau misalnya kelas SD. Nah, di sini kita lengkapi form description-nya itu adalah kita mau menjelaskan apa sih ini di form ini gitu. Jadi buat silakan kerjakan setiap soal yang tersedia. Oke. Setiap kita mengetik, maka otomatis akan dilakukan saving atau save dari si Google Form ini. Jadi kita tidak perlu harus nyari Ctrl S atau nyari fitur tombol disket untuk save. Nggak perlu, karena otomatis sudah di save. Nah, kita langsung kita buat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, kalau untuk latihan matematika tentu kita perlu identitas dari siswa kita. Nah, kita buat pertama nama siswa. Oke. Google secara otomatis akan mendeteksi dari kata nama. Dia akan otomatis mendeteksi, biasanya nama siswa itu nggak panjang-panjang. Jadi dia pilih jawaban singkat atau short answer. Oke. Berikutnya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini yang diisi pertama kali ini wajib nggak? Dalam artian, ini harus diisi nggak? Kalau dia harus diisi, maka klik tombol required. Bedanya seperti apa? Mari kita lihat perbedaannya. Kalau kita matikan, kita lihat hasilnya ini di mana? Ini pada gambar mata di sisi kanan ini ada tulisan preview, bisa diklik.
Nah, kalau misalnya dia tidak wajib, maka tidak akan ada bintang merah di ujung kalimat ini. Perhatikan jika kita buat itu wajib, klik, kita lihat, kita refresh dengan menekan tombol F5 pada keyboard atau menekan tanda arah jarum jam ini. Perhatikan ada tombol merah. Kalau kita lihat tombol merah ini adalah wajib untuk diisi. Oke. Nah, ini nama siswa. Berikutnya kita buat lagi ya yang kedua, misalnya kita tambah jangan kelas nomor induk misalnya. Siswa. Dan nomor induk itu kita bisa pilih. Tapi secara default Google sudah menyediakan fast respon ya. Begitu diklik nomor induk ya kira-kira jawabannya nggak mungkin panjang, jadi dibikin jawabannya pendek. Kita pengen lihat nih udah ada belum sih, gimana sih tampilannya, tinggal di sebelah refresh lagi, udah keluar nih. Nah, pertanyaan berikutnya, nomor induk siswa ini wajib nggak diisi sama siswa? Wajib. Gunanya apa? Biar jangan ada kesalahan atau nyasar nomor induknya. Contoh misalnya namanya kembar, namanya misalnya satu kata ya, sama-sama Adi misalnya, sama satu Adi aja, satu juga Adi aja gitu, jadi irit cuma 3 huruf gitu ya, Adi. Nah yang ngebeda ini dari mana? Misalnya nomor induk siswa. Nah oleh karena itu ini wajib dipilih required. Nah di sini akan ada bintang merah juga, harus diisi sama siswa. Oke. Nah, tampilan pertama kita inginnya ini dulu nih yang diisi sama siswa sebelum masuk ke pertanyaan soalnya. Nah, setelah ini, kalau kita inginnya ini saja, maka sudah hasilnya kira-kira seperti ini kalau dilihat tampilan kuisnya. Dan kita akan masuk pada pertanyaan. Pertanyaannya adalah kita mulai. Kita pilih pada bagian ini yang paling bawah, itu add section atau sesi berikutnya. Jadi pada waktu nanti siswa mengeklik ini, itu dia klik tombol setelah selesai diisi, nanti ada tombol next, baru masuk ke soal. Contohnya seperti ini. Oke, section soal pilihan berganda. Oke, tinggal kita tambah soal pertama, misalnya 9 kali 7. Karena ini soal pilihan ganda, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Google akan mencoba mendeteksi jawabannya kira-kira singkat nggak nih. Tapi karena kita pilih soalnya soal pilihan berganda, maka kita pilih di sini adalah multiple choice. Oke, kita isi jawaban pertama. Nah, jawabannya pas. Nah, kalau misalnya biar ada ABC-nya, A 15, B 36, C 63, D 45, D hurufnya besar ya, besar, D besar. Yang E misalnya untuk selesai ini, setiap soal itu wajib untuk diisi. Oleh karena itu diaktifkan tanda required. Nah, terus kita ingin memberikan nilai nih di masing-masing soal. Misalnya kita ada 5 soal, tapi masing-masing soal itu bernilai 20 misalnya. Tinggal kita lakukan settingnya di mana? Ada pilihan ini, ada gambar roda atau gear, klik. Nah, di bagian quiz baru dipilih make this a quiz. Oke. Nah, pada saat ini kalau sudah diaktifkan fitur ini, kita tinggal pilih. Nanti siswa itu setelah menjawab
dia bisa tahu nggak yang salahnya di mana jawabannya, jawaban yang benar berapa, dan nilainya berapa. Kalau kita hanya ingin memberitahu, oh yang benar ini loh, berarti ini di uncheck. Nah, tapi kalau kita bilang, oh jawabannya ini salah, yang harusnya ini, kita tinggal cek aja ini. Oke, kita save. Nah, perhatikan ketika tadi kita sudah mengaktifkan fitur make this a quiz, maka akan nambah fitur tambahan namanya answer key atau kunci jawaban. Nah, perhatikan di sini ada poinnya. Jadi kita sebagai contoh kita ambil 5 soal. Kita pilih answer key, answernya yang mana nih yang benar nih? 9 kali 7 berapa? 63. Tinggal kita klik di sini. Kalau benar, kita kasih poin 20. Itu pilih done. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya, misalnya tambah 10 tambah 8. Nah, kita pilih, kita bikin misalnya A 5 B 10 D 5 D 10 E 45. Setelah itu kita enable required, terus kita pilih answer key, jawabannya berapa, kita bikin poinnya 20 poin. Kalau benar jawabannya berapa, 25. Setelah itu kita pilih done. Soal pertama, soal kedua, baru soal ketiga. Ya, 8 bagi 4 kan A 4 C 4 D 5 E 6. Jangan lupa kita enable ini. Kalau kita pilih jawabannya, kita bikin 20 poin. Lalu kita pilih 1, 2, 3, kita kurang soal lagi. Oke, kita pilih 8 kali 4 benar. Kita pilih multiple choice. A kedua, B 23, D 12, D 1, dan E 50. Pilih require, lalu answer key, tinggal kita pilih jawabannya, kita kasih nilainya. Atau kalau misalnya kebanyakan nih 5 soal, kita perlu 4 soal aja nih. Oke, tinggal kita ubah nilainya, klik soalnya, answer key, kita ganti jadi 25 biar jumlahnya 100. Oke, ini kita lihat answer key-nya, kita ganti 25. 25 dan 25. Nah, ini satu sesi nih, pilihan berganda. Nah, kita punya ternyata ada sesi yang namanya isian, dan kita sudah tentukan jawabannya. Kalau salah ya nggak dapat nilai. Tinggal kita pilih ini sesi berikutnya, soal isian singkat. Silakan menjawab soal di bawah ini dengan isian. Oke, kita mulai. Soal pertama, 4 tambah 10 tambah 8 sama dengan, kita
pilih short answer. Kita kasih nih jawabannya nih. Jawabannya adalah 20 22. Oke. Dan kita kasih poinnya, misalnya 5. Atau misalnya 25. Oke, 25 nggak apa-apa. Kalau tadi jawabannya hanya 1, tinggal kita pilih 1. Kalau ada lebih dari 1, tinggal ditambahin ke bawah. Oke, dan perhatikan, ini jawabannya harus 22 ya. Kalau siswa jawabannya salah, nggak sesuai dengan 22, maka hasilnya akan tidak dapat poin. Ini require. Kedua, kita tambah lagi 2, 6 kali 4 sama dengan, pilih short answer key, kita jawab 24, kita kasih nilai 10. Oke, apa lagi? Ya, misalnya 20 dibagi 5 dengan, main di sini, pilih di sini short answer, kita kasih jawabannya 4, kasih poinnya 10. Oke. Lagi soalnya kita pilih require. Tadi kita pilih require. Nah, kelihatan di sini ya, sudah langsung ada tanda bintang. Kalau keempat, terakhir misalnya. 20 kurang 5 kurang 1. Nah, lagi short answer, kasih jawabannya 15 kurang 1, 14. Terus kita kasih poinnya 10 dan pilih require. Oke, ini ada 4 soal isian, jumlahnya 40, dan ini juga ada 4 soal isian. Biar totalnya 100, kita kasih masing-masing 15 poin. Pilihan ganda itu total 4 soal itu adalah 60 poin, tambah 4 isian yang totalnya 40 poin, jadi totalnya 100. Oke, selesai. Kita lihat dulu tampilannya kira-kira seperti apa ya. Nah, ini harus diisi dulu baru ketahuan. Oke, nah setelah jadi, kita akan kirim linknya ke siswa. Atau kalau misalnya kita mau main sesi, ya bebas saja, tinggal ditambahin. Setelah selesai, kita akan kirim linknya, klik tombol send. Nah, ada gambar rantai seperti ini. Ini linknya begitu panjang, kita singkat aja. Nah, seperti ini, tinggal di copy, pindahkan ke notepad. Ini tinggal di copy, pindahin ke WhatsApp dan dikirim ke siswa. Nah, sekarang kita akan coba jawab kuisnya ini. Oke, kita asumsikan browser lain ya. Oke, kita coba tes. Ya, 1, 2, 3. Nah, ikutnya. Ini wajib ya, seandainya saya nggak isi, wajib ternyata suruh isi, nggak boleh, karena kalau kita klik tidak kita isi, kita lanjut nggak mau. Itu pun ini, misalnya kita nggak isi, wajib di isi. Coba contoh misalnya nah, kita akan jawab nih. Jadi murid-murid udah pada tahu nih, siswa udah tahu nih masing-masing soal nilainya berapa poin. Misalnya kita jawab, misalnya ini
63, nggak taunya kelilip jadi 36. Atau misalnya ini 5 tambah 10, 15 tambah 10, 5. Kita pilih 8 dibagi 4, 2, 8 dikali 4 misalnya. Oke, jangan 32. Oke. Berikutnya kita pilih berikutnya. Nah, sekarang kita jawab nih masing-masing soal. Nilai 10 poin. Apa nih nilainya nih? 4 tambah 10 tambah 8. 4 bagi 5, misalnya kebalik 5. Atau 20 kurang 5 kurang 1. Ke 15 kurang 1. 11. Selesai, kita kirim. Sudah selesai. Oke. Nah, untuk kalimat ini bisa diganti. Jawaban Anda telah direkam, kita bisa ganti di sini. Setting, ada pilihan edit, bukan. Pilihan ini, terus, nah ini konfirmasi ini di presentasi. Jalilah, terima kasih telah menyelesaikan latihan matematika. Nanti pada tampilan ini akan berubah terima kasih, bukan jawaban Anda telah direkam. Terus siswa bisa lihat langsung nih skornya nih. Coba kita lihat apa jawabannya. Wah, ternyata saya cuma dapat 75 dari 100. Salahnya di mana? Nah, kelihatan nih. Wah, salah nih, bukan 36 sebagai 7, tapi yang benar apa? 63. Lain benar. Kita 20 bagi 5 berapa? Saya jawab 5, jawabannya 4. Oke. Nah, itu kira-kira sekilas mengenai Google Form. Selanjutnya, hasil yang tadi sudah diisikan oleh para siswa, gurunya bisa langsung melihat dari fitur responses atau yang sudah merespon. Bisa diklik. Oke. Nah, kelihatan nih berapa orang sih yang udah mengisi. Nah, yang kelihatan nih berapa orang? Baru satu orang nih yang baru isi. Siapa namanya? Ini udah kelihatan nomor induknya berapa, jawabannya apa. Ini ada kelihatan semua. Jadi kalau misalnya siswanya ada 25 ya 25 tampil di sini. Adapun ini bisa dilihat nanti direkap dalam Google Sheet itu pada video berikutnya. Nanti setelah kita jelasin masing-masing fitur, nanti kita akan jelaskan kolaborasi antar fitur. Jadi baik Google Form dengan Google Sheet atau Google Form dengan Google Doc atau Google Form, Google Sheet dan Google Doc, bagaimana bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan satu tampilan yang oke lah gitu. Nah, sekian untuk Google Form. Saya rasa cukup ya untuk pengetahuan dasar untuk form. Nah, kalau misalnya sedikit ada tambahan sedikit, kalau kita ingin mewarnai formnya, ini bisa ada fitur palette ya, customize theme, bisa diklik untuk mengganti. Ini bisa ganti warna ini. Nah, ya otomatis backgroundnya berubah. Kalau suka warna hijau boleh warna hijau. Tapi kalau misalnya wah kita pengen headernya ada gambar nih, pilih gambar boleh. Nah, karena ini kebetulan tentang sekolah, kita bisa pilih misalnya sekolah itu buku ya. Kita insert. Otomatis ada headernya. Terus kalau kita mau buat sendiri bisa nggak? Bisa. Tinggal choose image, di foto atau upload. Nah, silakan diarahkan header yang sudah kita buat. Kalau misalnya malas membuat, ya tinggal dipilih aja berdasarkan yang tersedia di form. Oke, sampai di sini video tentang Google Form. Jika ada pertanyaan, masukan ataupun
saran bisa langsung di deskripsi atau bisa langsung cek ke email yang tertera nanti di layar teman-teman semua. Selamat mengerjakan Google Form, tetap semangat. Bye.